Namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Diberikan keberlimpahan, dijauhkan dari mara bahaya, dan diproteksi oleh semesta dengan cara yang terbaik ya. Kita sekarang masuk di dalam pembacaan Pisces di bulan September. Kita akan melihat bagaimana peruntungan kesehatan dan percintaan orang-orang Pisces secara energi. Dan perlu diingat bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil dalam hidup. Oke? Perkenalkan, aku adalah Hekal Pratama. Aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, reiki, energy, reiki master. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, langsung klik link yang ada di description box. Pisces, ini adalah pembacaanmu. Kita lihat peruntungan, kesehatan, dan percintaan. Wow, peruntungan kita punya Nine of Cup. Ada yang menerima banyak rezeki nih. Ada yang menerima banyak banyak banget lah ini menurut aku. Banyak keberlimpahan yang akan hadir dan membuatmu itu congkak. Sombong amat gitu. Ngerti nggak maksudnya? The Sun dalam kesehatannya prima ya. Orang-orang Pisces punya energi yang lebih nih di bulan September. Bagus ya. Kita lihat bagaimana percintaannya. Five of Wands ini konflik ya, argument, aggression. Ada pertengkaran yang terjadi antara kamu dengan pasanganmu. Tapi oke lah. At least kamu punya uang, kesehatanmu bagus, kamu nggak kepikiran tentang hal tersebut. Ya oke. Di dalam bottom deck energinya kita punya the Judgment. Ada yang sedang kita pikirkan. Apa yang sedang kita pikirkan? The Judgment ini mungkin kayak kita sedang disalahkan atau kita menyalahkan. Ada energi blaming di antara kamu dan dia. Jadi ada energi yang satu sama lain saling menyalahkan dan kamu nggak mau disalahkan, atau kamu mungkin menyalahkan seseorang di bulan September ini. Hati-hati ya, itu warning dari semesta. Oke, di dalam kartu peruntungan kita punya Nine of Cup. Kartu Nine of Cup ini menandakan kita punya banyak keberlimpahan di bulan September. Buat kalian-kalian yang berzodiak Pisces, aku rasa Nine of Cup ini kayak ada doa yang terkabulkan. Dan ini bakal nggak main-main besarnya dan membuat kalian tuh happy banget gitu. Ini bisa ngomongin tentang proyek, bisnis, atau pekerjaan-pekerjaan kalian menghasilkan banyak pundi-pundi uang gitu. Dan kalian kena dampak yang banyak banget, nggak main-main bonusnya. Karena aku rasa di dalam kartu Nine of Cup ini, ya memang kalian pantas untuk ngedapatin itu. Dan effort kalian untuk mendapatkan itu udah nggak main-main juga, bagaimana lelahnya. Jadi semesta kayak kasih kamu kesempatan sekarang, ya ini waktumu untuk merasakan kenikmatan atas kerja dan hasil keringatmu sendiri gitu. Pisces semua di bulan September. Aku yakin manifestasi ini akan tercapai. Mungkin kalian yang mau beli rumah bisa tercapai di bulan September nanti. Atau ada beberapa teman-teman kita yang sedang merencanakan untuk punya mobil gitu, bisa aja di bulan September untuk Pisces nanti memanifestasi mimpi-mimpinya yang belum tercapai. Tapi aku rasa ya, kartu Nine of Cup ini sebenarnya esensi dari kata rasa syukur yang perlu orang-orang Pisces panjatkan di bulan September nanti, sehingga energi ini terjadi gitu. Dan kalian tuh nggak usah terlalu banyak judgment, which is kartu The Judgment di bottom deck energinya tadi, ingat ya. Kalian tuh nggak usah terlalu banyak overthinking dengan semua yang belum kalian dapatkan. It's on your way gitu. Kata semesta cenah. Ini semua sedang berada di jalanmu dan kamu akan mendapatkannya dengan waktu yang versi ilahi, dengan divine timing, dengan waktu yang terbaik yang semesta akan berikan gitu. Kalaupun nanti di September terlihat mungkin ada penundaan, that is okay. Terima semua dengan open minded, kata semesta gitu. Nyamanin dirimu, nyamanin hatimu, nikmati semua yang ada di hadapanmu, dan kamu perlu hidup dalam present moment ya. Ini aku yakin ada kesuksesan juga buat kalian yang sedang berbisnis ya. Apapun bisnis yang kalian kerjakan, ini bakal ada banyak keberlimpahan yang hadir, dan semesta akan ngebantu kamu untuk ngebuka channel keberlimpahanmu lewat bisnis ini. Kalau kalian usahanya berkembang. Bagaimana dengan yang bekerja di kantor ya, Nine of Cup, banyak bonus-bonus yang hadir, atau bahkan kamu ngerasa nyaman dengan energi sekelilingmu. Kantormu udah jauh lebih berbeda dan lebih baik mungkin dengan keluarnya satu orang yang menjadi musuhmu gitu.
We don't know, tapi kartu Nine of Cup ini menggambarkan kamu nyaman banget nih. Sentimenmu terhadap orang yang selama ini mengganggumu sudah nggak ada. So you are on your peace mode intinya di bulan September nanti. Apapun yang kalian mau kejar di bulan September nanti ada jalan, ada cara, dan kalian bakal puas dengan satisfaction of success yang kalian bisa terima gitu. Ada banyak uang yang justru hadir di bulan September, dan kita disuruh bijak untuk menggunakan uang tadi. Ya, teman-teman. Kita lihat bagaimana oracle-nya melihat peruntunganmu. Kita punya camel. Camel ini menandakan kita perlu berinvestasi. Kalau kamu punya uang, dapat uang gitu ya. Ya, mau nggak mau kita harus punya simpanan yang cukup besar yang kita akan gunakan untuk darurat. Semesta aja nyuruh kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi mungkin beberapa orang-orang Pisces memang pintar sih menurut aku. Dia akan mengatur keuangan. Aku yakin ya, karena energi Pisces ini sebenarnya dia nggak sembrono. Dia berpikir keras untuk mengatur keuangan. Jadi aku yakin orang-orang Pisces ini nggak akan kekurangan uang lah. Dan semesta nyuruh kamu untuk berinvestasi ke instrumen-instrumen yang liquid, ya, emas mungkin, tanah mungkin, yang gampang untuk di cash out-nya gitu. Ya, camel ini juga menandakan kalian tuh tetap dikasih kesegaran walaupun di tanah yang tandus sekalipun. Kalian masih punya cadangan air di saat orang-orang sudah nggak punya apa-apa. Kalian masih punya cadangan air dan bisa kalian gunakan kapanpun kalian dahaga. Ngerti ya maksudku? So akan terus datang bantuan-bantuan yang semesta berikan untuk orang-orang Pisces di bulan September. Tapi memang kalian harus menggunakan bantuan itu dengan hati-hati. Kalau kita gunakan semua ini dengan rakus, dengan tamak, ya kita kata semesta, kamu nggak ada rasa syukur. Aku kayaknya bakal cabut nih, gitu, dari hidupmu. Jadi ingat, gunakan semua dengan bijak dan selalu mengucapkan rasa syukur, dan jangan overthinking dengan semua yang belum kamu dapatkan. It's on your way, it's on your way. Dalam kesehatan kita punya The Sun, which is kartu The Sun ini sangat sehat. Aku yakin kalian beberapa bulan kemarin juga ngerasa sakit, pegal-pegal, pusing, gak enak badan. Ada bahkan sampai sekarang ada yang masih ngerasa sakit perut gitu ya. Di kartu The Sun ini menandakan ada banyak perbaikan di dalam kesehatan di bulan September nanti. Fase kita sebenarnya fase perbaikan. The Sun ini kartunya mengarahkan kita untuk be happy, mencari ke-happinessan, mencari kebahagiaan. Kumpul-kumpul dengan teman itu ngebantu imun sistem kita untuk naik dan bangkit. Jadi syaratnya untuk kalian sembuh dari penyakit adalah be happy. Cari orang yang suka membuat kamu ketawa dan kumpullah di dalam circle itu. Rather daripada kamu berkumpul dengan orang-orang yang suka ngomongin orang dan membuat energi kalian down, lebih baik you find a way of friends gitu ya. Cari teman yang memang ngomongnya nyablak tapi have fun gitu. Have fun. Daripada kamu ngomongin orang dan nggak ngerti mau kemana dibawa arah omongan ini gitu. Ya teman-teman, aku yakin semesta kayak ngasih kalian kesembuhan sih sebenarnya di dalam kartu The Sun ini. Dan kalian harus pergunakan kesehatan ini dengan sebaik mungkin, dan nggak semua orang juga diberikan kesehatan di bulan September nanti. So jangan sia-siakan kesehatan apapun yang kalian dapatkan di bulan September, termasuk dalam kesehatan, keuangan, dan kehidupan yang lebih baik gitu. Ya, cari hal-hal yang membuat kalian happy. Termasuk di dalam kartu The Sun ini juga ada kartu yang menggambarkan kalian harus optimis dong menjalani hidup ini gitu. Jangan nggak optimis, harus optimis. Itu kartu The Sun. Ya, kita lihat bagaimana oracle-nya memandang hubungan ini. Shadow person. Ini ada bayang-bayang rasa takut. Makanya semesta nyuruh kamu untuk having fun, merasakan freedom. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau ditakut-takuti oleh seseorang yang mungkin menghantui dirimu. Dan kamu sudah harus bisa menghilangkan bayang-bayang dari orang ini. Kalau ini ngomongin tentang orang tua mungkin yang toksik, ya mau nggak mau kita harus cari lingkungan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan kita. Ya, karena kartu The Sun sendiri ngomongin tentang freedom, membebaskan diri kita. Ya, teman-teman. Aku yakin shadow person ini juga bisa ngomongin tentang luka batin di masa lalu kita yang selalu kita ingat, dan itu mungkin menjadi psikosomasis di dalam kesehatan kita. Ada yang nggak sadar bahwa sebenarnya dia itu sakit mental dan turun ke fisik, mual-mual terus-terus nggak ngerti kenapa. Padahal sebenarnya yang ada masalah dia punya luka batin. Ada yang mungkin sakit cancer
Tapi dia nggak tahu kenapa penyebab kansernya. Ya dia dulu di masa lalunya dia sulit untuk diterima di dalam society. Jadi dia berusaha banget untuk diterima dan jadilah dia cancer. Ada yang mungkin sakit jantung, dia suka marah-marah, dia selalu melihat orang itu di bawah dia. Itulah psikosomasis, penyakit hati, penyakit pikiran yang jatuh ke fisik. Hati-hati teman-teman. Kalau bisa maafin dirimu, maafin juga orang-orang yang bersalah sehingga tidak ada masalah-masalah yang berhubungan dengan chronic illness. Ya, kita punya 5 of Wands dalam percintaan, which is ini adalah argument. Jadi bakal terjadi bukan banyak sih sebenarnya. Wajar sih menurut aku di dalam percintaan itu terjadi banyak perbedaan, argumen. Bumbu-bumbu penyedap bakal terjadi di dalam hubungan, bukan lantas bakal terjadi banyak drama, enggak. 5 of Wands ya ada yang ketidaksetujuan antara dia dan kamu atau bahkan kamu ke dia. Jadi ya masih di tahap wajar dan menurut aku fine-fine aja sih hubungan kalian menurut aku. Karena mungkin kalian juga banyak yang akan kalian pikirin, terutama dalam keluarga sendiri juga 5 of Wands ini. Jadi hubunganmu dengan pasangan mungkin akan ada konflik kecil. Dan kalau kamu pun jomblo di bulan September nanti 5 of Wands ini mungkin ya, ini mungkin aja kamu bakal ketemu lagi dengan orang dari masa lalumu gitu. Gitu sih menurut aku. Atau bisa juga 5 of Wands ini menandakan kita harus menghilangkan konflik di dalam batin kita. Kenapa kita sampai sekarang masih jomblo? You have to forgive yourself. Itu poinnya. Oke? Karena kartu The Judgment juga sebenarnya ada luka batin yang harus kita eliminasi sehingga percintaan kita ini ya begini-begini aja. Oke, kalian mungkin harus banyak mengorbankan ego kalian untuk